Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah kolam yang tadinya itu tidak menggunakan sebuah chamber filter. Dan di sini kita akan rubah kolam yang tadinya tanpa sebuah media filter. Kita akan rubah dengan menggunakan sebuah media filter atau chamber teman-teman. Nah, chamber sendiri adalah bak penampungan air sementara, di mana sebelum air masuk ke kolam utama itu air akan melalui filtrasi di setiap chambernya, dan kemudian untuk sisa air bersihnya akan masuk ke kolam utama teman-teman. Jadi chamber inilah yang bisa menghasilkan air kolam itu menjadi celing, bening, dan berkristal. Makanya setiap pembuatan kolam koi itu pastinya harus menggunakan sistem chamber filter. Pemasangan pipa ini seperti biasa yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa jika memang kita membuat sebuah kolam yang tanpa chamber, yang pastinya kita akan langsung rakit tanpa harus merusak kolam terlebih dahulu. Kita akan merakit sebuah pipa yang nantinya berfungsi untuk bottom drain dan juga pipa backwash yang akan dilangsungkan melalui sebuah chamber. Jadi dengan satu pipa menjelur langsung ke pembuangan teman-teman. Nah, kemudian untuk kapasitas bottom drainnya di sini dipasang satu pipa bottom drain menjulur ke chamber dengan berkapasitas pipa sekitar 2,5 inci teman-teman. Dan kemudian untuk pipa backwashnya berukuran 1,5 inci. Di kolam ini akan dibuat 3 chamber teman-teman. Satu chamber mekanis, kemudian untuk yang kedua chamber biologis, dan juga yang ketiga untuk chamber khusus. Dan untuk kolam ini sengaja dibuat untuk memperbaiki sebuah chamber yang nantinya chamber akan dibuat dengan sistem memotong kolam, jadi tanpa harus merusak kolam. Terlebih dahulu pasang pipa bottom drain di kolam teman-teman, dan pasang coran terlebih dahulu di bawah atau di atas tanah, kemudian baru ditempel pipa bottom. Fungsinya agar nantinya tidak retak teman-teman, jadi agar kuat saja. Dan sejajarkan pipa elbow di bagian dasar kolamnya nanti. Jadi sistem ini tanpa harus merusak kolam, jadi hanya ditambahi, dilubangi sedikit untuk pemasangan pipa bottom drainnya. Dan pemasangannya sedikit turun. Dan pastikan buat teman-teman untuk membuat adonan semen itu 2:1. Fungsinya agar nanti semen akan tertancap kuat atau tertanam kuat di bagian dasar kolamnya. Jadi untuk semennya tidak akan mudah retak atau mungkin tidak akan mudah bocor teman-teman. Dan pastikan juga untuk pipa backwashnya sedikit lebih turun ke bagian pembuangan. Fungsinya agar nantinya kotoran akan mudah terhisap. Dan untuk chambernya di sini sekitar 45 cm kali 30 cm teman-teman, yang nantinya akan dibuat 3 chamber di bagian kolam ini. Kolam ini hanya dipotong saja karena memang untuk panjang kolamnya ini sekitar 3 meter. Jadi dipotong sekitar 45 cm dengan lebar chamber sekitar 30 cm teman-teman. Kemudian untuk chambernya dipasang sekat bagian kolam utama terlebih dahulu seperti ini dengan menggunakan batu bata untuk chambernya. Kemudian untuk bagian sekat chambernya di sini akan dipasang pipa penghubung berkapasitas 1,5 inch. Untuk pipa penghubungnya ini dipasang 2 buah dengan berkapasitas totalnya 3 inch. Jadi untuk satu pipanya 1,5 inch. Fungsinya untuk apa? Agar tidak terjadi meluber di bagian chamber 1 dan tekor di bagian chamber 3 teman-teman. Karena chamber 3 nantinya yang akan ditempatkan mesin pompa untuk mensuplai waterfallnya. Jadi untuk pemasangan pipa penghubung dibalik terlebih dahulu ke bawah untuk pipa elbownya. Ini menghindari jika nanti ada
semen yang masuk ke lubang ini biar tidak terjadi mampet teman-teman. Jadi dibalik terlebih dahulu. Jadi jangan dilem biar nanti mudah dirubah teman-teman. Dan pasang sekat chamber seperti ini. Ini untuk memisahkan antara chamber 1, 2, dan 3. Fungsi chamber 1 ini adalah chamber yang berfungsi untuk media filter mekanis yang nantinya untuk mengurai kotoran padat. Kemudian untuk chamber 2 ini nantinya berfungsi untuk chamber biologis yang nanti memfilter kotoran yang tidak tersaring oleh chamber 1 teman-teman.
Nah, untuk chambernya di sini dibuat lebih miring, corong ke bawah. Itu yang pastinya untuk mempermudah kotoran agar cepat masuk atau cepat keluar di bagian backhose nanti. Dan untuk suplai air jernih dari chamber 3 ke waterfall ini dipasang pipa menjulur ke waterfall di bagian sebelah kiri. Dan jangan lupa nantinya akan dipasang skimmer di sini teman-teman. Skimmer yang akan menjulur ke bagian chamber 1. Untuk pipanya sendiri di sini menggunakan pipa berkapasitas 1,5 inch. Jadi sedikit lebih kecil. Karena apa? Agar overflow di bagian dasar kolamnya nanti terlihat bagus sekali teman-teman. Dan pastikan untuk pengecoran bagian dasar kolam perbandingan antara pasir dan semen itu 1:2. Jadi 2 pasir 1 semen. Kemudian ratakan di bagian dasar kolam, bikin sedikit miring ke bagian bottom drain teman-teman, agar kotoran mudah masuk ke tengah atau ke pipa bottom drain ini. Dan untuk dasar pengecoran bagian bawah, pastikan untuk di bagian tengah ini yang rapi teman-teman, jangan sampai terjadi retak atau mungkin kurang semen, agar nanti tidak terjadi retak di bagian bibir pipa bottom drain ini. Dan pastikan untuk dasar kolamnya ini rata sejajar dengan pipa elbow yang ditanam ke bottom drain seperti itu. Dan kenapa dipastikan miring ke tengah? Itu agar kotoran mudah masuk ke pipa bottom drain, kemudian yang nantinya akan diurai ke bagian chamber mekanis teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Siapa tahu bisa mereferensi teman-teman yang mempunyai sebuah kolam tanpa menggunakan chamber terlebih dahulu tadinya. Nah, ini adalah salah satu solusinya, semoga bermanfaat. Bantu like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.